Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah yang ba'du. Sebelumnya kita telah mempelajari apa itu air tohur, yaitu air yang suci dan mensucikan. Ya, yang dia tetap sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ciptakan, baik yang turun dari langit ataupun yang keluar dari bumi. Sekarang apa itu air tohir? Ya, at-tahiru lughatan diddun najisi. Najasi. Ya, tohir suci itu ada secara bahasa lawan dari kata najis, antonimnya dari kata najis. Wa istilahan dan secara istilah kama arrafahu syekhuna hafizallahu taala sebagaimana disebutkan Nabi Syekh ya walladzi khalatahu tahirun, yaitu air yang suci adalah air yang tercampur dan mendominasi benda suci padanya sehingga ya nama air mutlaknya sudah hilang, dikatakan jadi air sirup, air kopi, itulah dia air yang suci atau air sabun. Wa walladhi khalatahu tahirun kallahmi, seperti tercampur daging ya, aul hulbah atau tumbuhan yang bernama hulbah, wa ma'il wardi, dan bercampur dengan mawar ya. Fa akhrajahu 'anil itlaqih, yang mengeluarkannya dari nama air secara mutlak, wa sara muqayyidan, dan dia terikat ya, kal maraqi wal hulbati wa ma'il hulbah wa ma'il wardi, seperti air yang air daun, seperti contohnya air kita masukkan daun ketapang, berubah dia ya, mendominasi air, maka air tersebut tidak lagi ya dikatakan air mutlak tetapi jadi air coklat gitu, air ketapang gitu. Kecuali ya air-air yang melewati ya dua kullah ya, dia tercampur. Intinya di sini adalah air suci dan mensucikan tercampur benda suci ke dalamnya, tetapi benda suci itu mendominasi air sehingga mengeluarkannya dari nama air secara mutlak, sehingga dia berubah nama menjadi air sabun, air kopi, air sirup gitu, bukan lagi air. Tapi kalau tercampur benda suci sedikit saja ya, tetapi tidak mendominasi air ya, maka tidak masalah, dia tetap air tohur, ya, tohir binafsi wa mutahhir bi ghairihi. Hukumnya adalah la yarfa'u hadatsan, tidak bisa menghilangkan hadas ya, tidak bisa digunakan untuk mandi, tidak bisa digunakan untuk berwudu. Wa yuzilu najasa, akan tetapi bisa menghilangkan najis. Tak kala ada kencing kita siram dengan air sabun, bisa. Tak kala ada kencing kita siram dengan air kelapa, bisa. Tak kala ada tai atau kotoran ya kita siram dengan air sirup, tidak mengapa ya. Akan tetapi untuk menghilangkan hadas, mandi wajib ataupun berwudu tidak bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falam tajidu ma'an." Kalau kalian tidak dapatkan air yang turun dari langit atau keluar dari bumi yang tidak tercampur dengan benda suci sehingga mengeluarkannya dari nama air secara mutlak sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ciptakan dia, ya, maka fatayammamu, maka pindahlah kepada tayammum. Ya. Fa'aujaba at-tayammuma ya ala man lam yajid ma'an. Maka Allah mewajibkan tayamum bagi orang yang tidak menemukan air, walaupun 2 tahun tidak menemukan air. Wan Asma, dari Asma qalat ya, ja'at imra'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Faqalat ya, lalu ya berkata ya, ara'aita ihdana tahidu fi thawbi kaifa nasna. Wahai Rasulullah, ini pembahasan tentang yang pertama, tidak boleh digunakan ya, ini adalah hadis tentang ya menghilangkan najis ya. Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah kalau misalnya ya salah seorang di antara kami mendapati darah haid di pakaian kami, kaifa nasna, bagaimana kami, kaifa tasna, apa yang harus ya dilakukan ya. Qala tahuttuhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya gosok dia, brus ya. Kalau zaman kita sekarang dibrus, kalau di sana zaman dulu dikucek gitu ya. Thumma takrusuhu bil ma'i, kemudian bilas dengan air. Wa tandahuhu, kemudian percikan dengan air. Wa tusalli fihi, maka salatlah engkau dengan pakaian tersebut ya. Dalla ala annahu la yajuzu bi ghairihi, ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh ya, tidak boleh
ya menghilangkan najis ya dengan selainnya, harus dengan air. Ya, harus dengan air. Bagaimana dengan air sabun? Intinya untuk menghilangkan najis itu harus ya itu bisa yang bisa menghilangkan najis tersebut ya. Adapun untuk menghilangkan hadas dia wajib dengan air mutlak. Adapun untuk menghilangkan ya najis itu bisa menggunakan air tohir itu dia. Karena air tohir masih bisa kita gunakan. Contohnya air sabun kita bisa gunakan untuk membilas pakaian yang terdapat najis padanya gitu. Nah, wa Ibnu Munzir ya an al-ma'u an al-ma'a at-tahira ya Ibnu Munzir menceritakan bahwasanya yang menyebutkan di dalam kitab ijma'nya bahwasanya ya air yang suci la yarfa'u hadatsan tidak bisa menghilangkan hadas ya baik hadas kecil ataupun hadas besar ya. Apa itu hadas kecil? Hadas kecil adalah buang BAB ya, buang air besar, buang air kecil gitu ya. Adapun hadas besar itu seperti haid, baru siap haid, baru siap nifas ya, ataupun ya junub. Wajma'u ala anna al-wudu'a la yajuzu bima'il wardi wa ma'i syajari wa ma'il usfuri wa la yajuzu at-taharatu illa bima'in ya mutlaqin. Ya, ulama sepakat bahwasanya wudu tidak boleh kecuali ya dengan air ya dengan air mawar, air pohon, al-usfur, burung ya. Wala yajuzu taharatu illa bima'in mutlaq. Enggak boleh bersuci kecuali dengan air mutlak sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ciptakan dia, baik turun dari langit ataupun keluar dari bumi. Yaqa alai ismul ma yang secara mutlaknya dia itu disebutkan air ya, bukan lagi air sabun, bukan lagi air pohon. Wa qala Ibnu Hubairah ya Ibnu Hubairah mengatakan wajib ala annahu idza taghayyara al-ma'u min asli khilqatihi bi tahirin yaghlibu ala ajza'ihi mimma yusdaghna anhu ghaliban lam yajuz al-wudu'u bihi illa Abu Hanifah. Ya, ulama sepakat bahwasanya apabila air ya dia berubah sifat asalnya sebagaimana dia diciptakan ya dengan benda yang suci dan benda suci tersebut mendominasi air sehingga keluarlah secara ghalib ya bahwasanya itu bukan lagi air mutlak tetapi air yang sudah tercampur dengan benda suci. Yang benda suci itu mendominasinya lam yajuzil wudu'u nggak boleh berwudu dengannya illa Abu Hanifah kecuali satu ulama yang menyelisihinya yaitu Abu Hanifah dari mazhab Hanafi. Fa innahu jawwazal wudu'a bil ma'il mughayyiri wa nahwi. Karena beliau membolehkan berwudu dengan air yang telah berubah. Ya, seperti air sabun, ya, air daun dan sebagainya. Nah, naktafi hadzal qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.